Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita memohon kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari keburukan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa Allah berhidayah maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa Allah sesatkan maka tidak ada satu cara pun untuk bisa memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah rasul utusannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat salam semoga tercurah dan tersampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sudah memberi kita kesempatan pada sore hari ini di Masjid Nurul Huda Manahan ya. Yes. Masjid Nurul Huda Manahan yang saya sendiri secara pribadi memang sudah cukup lama untuk tidak kajian offline ya. Dan ini salah satu bisa recalling kembali memori-memori lama indahnya kajian offline yang kita sudah hampir paling tidak 2 tahun ya merasakan harus berjarak, harus bersedia di depan laptop dibanding bersama dengan teman-teman kita. Dan semoga perjumpaan kita pada sore hari ini Allah catat, malaikat catat sebagai taman-taman surga, memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurah dan disampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan rempuhan tangan beliau, mendapatkan genggaman tangan beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan diberi kesempatan untuk bisa bersama beliau minum dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit perkenalan dulu ya. Jadi paling tidak 1 minggu kemarin saya dikontak oleh panitia untuk memberikan kajian yang temanya cukup viral ya. Saya baca temanya juga cukup menarik ini. Maksudnya untuk bahasan kita mungkin ya saya kategorikan saya masih remaja aja biar sama kayak teman-teman ya. Untuk kategori remaja memang bahasan ini cukup menjadi permasalahan pribadi bahkan komunal. Jadi bahasan kita pada sore hari ini adalah tentang ayam. Kalau tema dari panitia itu aku bakoh tanpa ayam, tapi saya geser sedikit ya. Kalau temanya menjadi aku bisa tanpa ayam. Karena kalau bakoh itu level up dari bisa. Kita harus melewati bisa dulu baru nanti bisa bakoh dan segala macam. Jadi kita harus 1 step dulu baru nanti ke arah bakoh. Baik, kajian ini membahas tentang ayam dan tentunya teman-teman kalau boleh tahu di sini pada sekolah SMA, SMP atau kuliah. Yang SMA mohon angkat tangan. Yang SMA, oke, yang SMA ada atau yang SMP ada? SMP juga ada, masya Allah. Yang SD ada? SD ada. Luar biasa ini. Virus ayam sudah sampai SD ini. Oh, ini bibit-bibit tunggul ini. Yang SD, yang kuliah juga ada berarti ya? Yang kuliah mau angkat tangan? Monggo, anak kuliahan. Ya, masya Allah. Ya, semoga segera lulus ya kuliah ya. Yang sekolah juga buruan ini bisa lulus ya. Oke, bahasan kita tentang ayam ya. Jadi tentunya teman-teman sudah nggak asing lagi dengan bahasa ayam. Nah, saya sendiri beberapa kesempatan mencari makna ayang dari KBBI, tapi saya nggak nemu. Jadi ayang itu adalah sebuah bahasa yang tidak terdaftar di KBBI. Oke, tadi karena sudah dikenalkan saya skip aja ya. Ini sedikit biografi saya. Nanti kalau misal mau kontak lebih lanjut, minta saja kontaknya ke panitia. Gitu. Oke, bahasan kita adalah tentang ayang. Yang kedua, ayang dalam Islam. Yang ketiga, gimana caranya hidup tanpa ayam? Nah, sedikit spoiler. Jadi
saya cukup menebak-nebak bagaimana pemilihan tema yang ditentukan oleh panitia dan ditujukan kepada pembicaranya. Karena saya sendiri, ya alhamdulillah baru beberapa waktu kemarin sudah tidak berstatus jomblo. Jadi saya posisi sudah ya ada ayang, maksudnya. Jadi saya posisi sudah melewati fase itu dan panitia approach, saya mau tanya tapi nggak enak, tapi ya udahlah gitu. Saya isi aja. Ya anggap aja sekarang nggak punya ayang. Semoga istri nggak nonton. Oke, bahasan kita tentang ayam. Jadi ketika saya cari tahu soal ayam di Twitter, di beberapa media massa, banyak sekali ekspresi-ekspresi unik dari netizen untuk mengekspresikan bagaimana komunikasinya, bagaimana jalinan hubungannya dengan yang disebut dengan ayam ini. Yang pertama mungkin yang Ikhwan ini ya agak sulit yang lihat di situ ya, tapi ya udah dinikmati aja. Jadi nggak apa-apa. Untuk yang online ya udah dengerin aja. Lain kali mungkin datang ke sini juga boleh. Oke, yang pertama ada gambar seperti ini. Jadi menanti ayamnya. Jadi ini gambarnya kucing. Kalau yang online ya, yang online nggak lihat PPT, gambarnya kucing lagi meratap gitu. Nggak tahu nunggu whiskas atau nunggu apa. Tapi dia ngeliat ke jendela dan dikasih caption menanti ayam. Ada juga yang lain. Ada gambarnya Jarjit yang pegang perut, kemudian dikasih gambar sakit perut karena gak disuruh makan sama ayam. Nah, ada juga yang cukup lucu lagi, gambarnya Jarjit sedang tertidur. Tahu ya Jarjit ya? Saya anggap teman-teman di sini karena kajiannya bahasa Indonesia dari Indonesia ya, nggak ada yang dari Uzbekistan atau Rusia atau mana. Jadi saya harap familiar dengan Upin Ipin. Ada gambarnya Jarjit yang sedang jatuh. Ada tulisan di atasnya pingsan karena nggak punya ayam. Yang satu lagi ini saya kira cukup menarik dan cukup menggelitik gitu. Yang terakhir ini nungguin ya. Nah ini cukup menarik ini. Masuk neraka karena nggak disuruh sholat sama ayam. Jadi ekspresi dari netizen ini mungkin teman-teman juga termasuk dari netizen. Untuk mengekspresikan ayam itu cukup menarik gitu. Nah, saya mencoba mencari-cari tahu gitu, apa hubungan yang membentuk sebuah fenomena ayam ini di internet gitu. Terus saya cari-cari tahu segala macam, saya riset, saya pakai drone and breed segala macam, cuma baca aja di drone breednya, nggak sedang gitu. Terus saya cari, ternyata ujung-ujungnya ada satu titik yang membuat fenomena ini cukup marak, yaitu ini dia. Jadi untuk teman-teman yang di kanal online ya, jadi gambarnya ini gambar buaya yang sedang membuka mulut. Buayanya bilang, kamu kenapa? Sini cerita gitu. Jadi fenomena ini cukup menarik ketika awal peristiwa seperti itu adalah ya tentunya ada kesempatan yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk merangsang masuk pada sebuah pintu yang seharusnya tidak dimasukin terlebih dahulu, yang dinamakan dengan pintu hati. Nah, kemudian tadi ya saya cari-cari ya makna dari ayam sendiri. Saya cari di KBBI ayam. Ternyata ayam di KBBI artinya tumbuhan yang dijadikan ramuan. Nah, ini yang disebut ayam ini ramuan atau apa ya? Tapi ternyata beda. Yang di KBBI ini ayang-ayang. Saya sendiri kurang tahu ya ayang-ayang ini tumbuhannya seperti apa, tapi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa makna khusus dari ayam itu memang adalah bahasa gaul ya. Jadi plesetan dari sayang, plesetan lagi dari mungkin kekasih ya, atau pasangan dari seorang manusia baik laki maupun perempuan. Nah, ditarik mundur beberapa waktu yang lalu ada juga viral sedikit kata gaul juga yang namanya bucin. Kalau bucin ini saya cari kayaknya di media merdeka.com atau mana. Bucin itu memang tidak ada lagi bucin memang tidak ada di KBBI, dan artinya kalau dimaknakan oleh netizen itu adalah akronim dari budak cinta. Jadi budaknya cinta, sangat banyak. Budak itu cinta itu tidak berbentuk dan segala macam, tapi dia punya budak.
karena berasal dari tren bahasa gaul dan kata bucin tidak ditemukan di bahasa Indonesia. Nah, jadi memang bahasan hati ya, bahasan perasaan untuk kalangan pemuda seperti kita memang menjadi bahasan yang cukup menggetarkan hati, menggetarkan jiwa, membuat urusan kita terkadang juga bisa kacau, tapi juga bisa bikin semangat belajar. Jadi saya bingung ini memang sebuah fenomena yang Allah takdirkan kepada kita semua untuk bisa dirasakan dalam hati dan diekspresikan menuju tindakan-tindakan kita. Nah, mungkin saya sedikit bertanya ya sama teman-teman semua. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana Islam memandang kalau di sini cinta ya, atau kasih sayang atau perasaan, bagaimana Islam memandang sebuah perasaan dari manusia ketika kita cek di panduan kita, user manual kita, di buku panduan kehidupan kita yaitu Al-Quranul Karim. Kasih sayang itu memang disebutkan di beberapa tempat, tapi khusus untuk yang ini yang kita jadikan bahasan pada sore hari ini adalah terdapat di surat Ali Imran ayat 14. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia di sisi Allah lah, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Disampaikan pada surat ini bahwa memang kasih sayang atau coba kita berpikir sedikit bagaimana kita mengekspresikan kasih sayang itu. Kasih sayang atau dalam konteks ini cinta pada saat masa kita remaja sebenarnya adalah ekspresi dari ketertarikan kita pada sebuah objek. Jadi kita cenderung merasa nyaman, cenderung merasa ingin dekat, cenderung merasa ingin memiliki hal tersebut. Dan ini memang menjadi fitrah kita sebagai manusia, dan Allah adalah pencipta kita. Kalau kita lihat, coba mungkin kalau yang remaja memang belum pernah bikin rumah ya, atau mungkin tapi pernah main game kan, Tentu kita pernah main game mungkin simulasi perkotaan, SimCity atau segala macam. Dalam kita membangun sebuah kota, dalam kita membangun sebuah rumah, tentunya ada blueprint, tentunya ada gambar biru atau kan cetakannya dulu. Kita bayangin, oh nanti kotaku seperti ini, atau teman-teman pernah main Lego atau segala macam, tentunya di situ ada cetakannya. Nah, kita sebagai seorang manusia juga mempunyai pencipta yang tentunya pencipta itu tahu cetakan di dalam kita itu seperti apa, kita itu seperti diciptakan seperti apa, mempunyai isi apa, fitur-fiturnya apa, metodenya apa, propertinya apa, segala macam. Yang paling tahu adalah pencipta kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran ini, kita seorang manusia, kalau di sini berarti para ulama berkata dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yang pertama adalah wanita. Dan makna di sini adalah makna pars pro toto. Maksudnya pars pro toto, wanita. Kalau di sini disebutkan kepada wanita, artinya subjek yang dibicarakan adalah laki-laki. Tapi ini juga bermakna sebaliknya, juga wanita kepada laki-laki. Jadi ini universal. Jadi memang kecintaan kita yang pertama adalah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lawan jenis kita. Yang kedua pada anak-anak. Kalau kita lihat di dalam perjalanan kita menjalani hidup, taruhlah kita fasenya nanti menikah, kita posisi sudah melewati satu tantangan, yaitu wanita. Nanti naik level punya anak.
Ternyata kalau kita runtut, memang perjalanan hidup manusia ya seperti ini urutannya. Jadi nanti berpasangan, kemudian menikah, kemudian nanti punya anak. Setelah punya anak tentunya banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya kita butuh harta yang banyak di dalam jenis emas, perak. Setelah kita punya rumah, punya segala macam, kita tentunya perlu kendaraan, yaitu kuda pilihan. Setelah kita mempunyai kendaraan, punya rumah, kita ingin mendapatkan ketahanan nilai, yaitu investasi. Maka di sini disebutkan binatang ternak, sawah dan ladang itu investasi. Jadi memang perjalanan hidup manusia memang secara bertahap akan menjalani fase-fase ini. Dan perlu diketahui bahwa fase-fase ini bukan fase-fase kalau kita tahu deret di matematika ya, ini bilangan deret. Jadi bilangan deret itu kan yang sebelumnya dikali ya, dikalikan. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke fase lawan jenis, nanti fase berikutnya adalah anak-anak, fase berikutnya adalah harta. Tapi bukan ketika kita masuk ke fase ujiannya anak-anak, ujian pasangan belum selesai, ujian pasangan sudah selesai, tapi ujian pasangan juga masih ada, ujian anak-anak juga masih ada. Ketika kita level up, terus itu ujian kita bertambah dari setiap fase. Bukan berarti kita selesai melewati satu fase kemudian selesai satu fase itu. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman, dari yang ikhwan dulu, istri penting atau enggak? Istri penting atau enggak? Agak lirik ya, bilangnya penting ya. Istri penting ya? Oke, kemudian ke yang akhwat, suami penting enggak, Mbak? Butuh suami enggak, Bang? Butuh kan ya? Ya. Diulang lagi Mas, sekali lagi coba. Ya. Suami penting nggak Mbak? Penting ya, penting. Oke, sekarang khusus yang awal. Ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, Maryam binti Imran, suaminya siapa? Nggak ada. Kemudian Asia, yang suaminya tentu kita paham, suami paling buruk di dalam peradaban manusia yang masih kita ingat. Suaminya siapa Asia? Fir'aun. Jadi dua wanita itu adalah dua wanita yang paling mulia, yang akan mempunyai derajat yang tinggi di surga nanti. Dan mereka satu gak punya suami, satunya suaminya paling soleh enggak, malah paling salah seperadaban dunia. Jadi saya tanyakan lagi, jadi suami penting nggak? Ya, biar komplit. Tadi ada dua, sekarang dua yang lainnya. Jadi ada 4 wanita yang paling utama dalam Islam, yaitu yang pertama, ini bukan urutan ya, tapi keempat, saya bukan menyampaikan prioritas, tapi keempat-empatnya mungkin setara. Yang selanjutnya adalah Khadijah, kemudian adalah Fatimah. Kalau yang Khadijah ini adalah istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya Fatimah adalah istri dari, ayo siapa? Ya benar, Ali bin Abi Thalib. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwa derajat kita di dalam kita nanti meridim pahala kita di akhirat itu tidak bergantung dengan pasangan kita, tidak tergantung dengan siapa suami atau istri kita, tapi tetap bergantung pada diri pribadi kita masing-masing. Ada di situ tidak punya suami, ada di situ tidak punya, ada di situ punya suami paling salah sedunia. Di situ juga punya suami yang, kalau Nabi Muhammad kita bisa sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau berkepunyaan, beliau itu punya harta. Kalau Ali bin Abi Thalib yang kekurangan harta. Jadi Allah seakan-akan ingin menyampaikan bahwa tidak peduli pasangan kita, satu, kita punya pasangan atau tidak. Dua, tidak peduli pasangan kita soleh atau tidak peduli pasangan kita kaya atau tidak. Semua tetap bergantung pada kita masing-masing. Allah sangat ingin menyampaikan hal itu. Jadi memang berarti suami sama istri sama-sama penting ya. Tetapi tetap
ketika kita ingin menaikkan derajat diri kita dulu. Tentunya ketika kita ingin mengangkat keluarga kita harus selamatkan dulu. Itu tidak peduli dengan bagaimana pasangan kita. Jadi yang penting adalah kita sendiri untuk terus berusaha untuk bisa menjadi soleh dan solihah. Nah, ketika berbicara soal perasaan ya, Rasulullah SAW menyampaikan, sanadnya saya tidak menemukan di websitenya, jadi nanti bisa dicari ya teman-teman tahu. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau menyampaikan saya belum pernah melihat solusi dari dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah. Jadi memang Rasulullah secara gamblang ketika dua orang sejoli manusia merasakan hal yang difitrahkan oleh Allah SWT, beliau memang menyampaikan tidak ada solusi selain menikah. Nah, saya tanya lagi ke teman-teman semua, baik ikhwan maupun akhwat, menikah penting atau enggak? Oke, saya tanya sekali lagi, menikah penting atau enggak? Penting. Oke, mari kita lihat grafik di berikut ini. Jadi teman-teman yang online yang nggak lihat PPT, saya jelaskan secara lisan ya. Di PPT sekarang adalah gambar dari populasi manusia di Jepang. Kita lihat piramida populasi di Jepang itu piramida terbalik. Maksudnya apa piramida terbalik? Piramida terbalik itu berarti warganya yang usia tua lebih banyak daripada usia muda. Warganya yang berusia lanjut atau tidak produktif lebih banyak daripada warganya yang produktif. Di Jepang sana teman-teman semua, saya alhamdulillah kemarin di tahun 2019 berkesempatan ya main ke Jepang beberapa waktu, dan saya melihat di sana memang intensitas disiplinnya anak-anak di sana itu memang disiplin sekali. Atau lebih tepatnya saya tes. Oke. Tes. Lebih tepatnya bukan disiplinnya saja, tapi gila kerjanya itu sangat-sangat totalitas gitu. Saya beberapa kali memang nggak sempat naik Shinkansen ya, yang kereta kecepatannya 300 km per jam itu ya. Saya cuma naik kereta biasa aja. Cuma pas baru turun dari bandara itu kan waktu hari kerja ya, jadi bareng sama orang-orang pekerja, dan itu keretanya ramai banget. Dan saya melihat sendiri gitu, memang di sana orang-orangnya itu gila kerja semuanya. Yang saya maksud di sini adalah dengan kenyataan yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, memang beberapa sumber menyampaikan bahwa di Jepang ini warganya, anak-anak mudanya nggak mau nikah karena melihat menikah adalah sebuah ikatan sosial yang cukup merepotkan, karena kita harus ngurusin suami atau istri kita. Nanti kalau punya anak ngurusin lagi. Coba kalau lihat dari sisi aset, kalau punya istri kan harus dibagi dua ya maksudnya. Ya, kono gini. Kono gininya repot. Kalau punya anak harus nyekolahin. Jadi mereka memang berpandangan secara duniawi, memang kalau kita pandang secara duniawi memang merepotin kalau punya pasangan itu jelas. Terus lebih lanjut juga di sana lebih milih melihara anjing daripada mengasuh anak manusia. Contohnya adalah Hachiko. Tahu kan Hachiko? Hachiko itu yang di ini loh, yang kisahnya di stasiun yang pemiliknya meninggal, terus Hachiko-nya itu datang karena memang anjing itu memang karakternya setia. Mereka di sana lebih milih anjing daripada manusia karena anjing lebih setia. Ya, kalau anak-anak kan ya kayak gitulah. Melihat kenyataan ini teman-teman semua, saya tanyakan lagi, berarti jelas ya menikah itu penting atau enggak? Enggak. Ganti lagi ya. Jadi, oke, nggak apa-apa. Kalau fase materi berubah nggak apa-apa. Jadi menikah itu memang adalah akad pertama yang Allah arahkan kepada makhluk kita, seorang manusia. Di surga sana, Nabi Adam dan Hawa tidak dituntut untuk bermuamalah kecuali menikah.
Jadi kan muamalah itu hubungan antara manusia ya, tapi hubungan yang pertama disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan oleh Nabi Adam dan Hawa di surga sana. Yang pertama, akad muamalah kita itu adalah menikah, dan memang Rasulullah sudah sampaikan di sebelumnya, fitrah kita itu adalah punya perasaan. Terus solusinya ya menikah. Jadi memang cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi ini dengan cara menikah adalah sebuah jalan yang begitu luhur, begitu sangat suci, begitu sangat Allah ingin agar perjalanan manusia di bumi ini dijaga dalam koridor-koridor kebaikan. Nah, masalahnya ketika kita lihat bagaimana cara mengekspresikan cinta atau perasaan kita, ada beberapa orang yang atau beberapa kalangan yang memang cukup ya kita khususnya mungkin dia belum tahu atau bagaimana. Memang caranya memang selain menikah. Nah, di beberapa negara seperti di Jepang, di Eropa juga sebenarnya piramidanya juga terbalik. Kalau di Eropa itu imigrannya itu lebih banyak daripada orang-orang Eropa asli, karena mereka tahu kan mereka kan menikah sesama jenis. Nah, lama-lama diproyeksikan, saya lupa sih tadi baca jurnalnya dari mana, tapi diproyeksikan tahun 2050 atau tahun 2080 ya, 5 sampai 8 nempel. Itu wajah-wajah orang Eropa asli akan tergantikan dengan wajah-wajah imigran. Karena kalau mereka mempertahankan pernikahan sesama jenis, populasi mereka lama-lama akan turun dan tergantikan oleh orang-orang imigran yang ada imigran dari Turki. Jadi mungkin nanti orang-orang Jerman lebih banyak mukanya kayak Mesut Ozil daripada orang-orang Jerman asli. Dan seperti itu, kalau mereka mempertahankan hukum ini, memang hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Nah, ditarik ke Indonesia, ke provinsi Jawa Tengah, ke kota Solo, ke Masjid NH Manahan ini. Kita, masalahnya kalau kita punya perasaan dan segala macam dan kita merasakannya, kita udah siap apa belum ini? Ini kan agak ini ya, cukup berat ya Mas. Moderator gimana? PKW-nya belum kuat. Nah, ini masih goyang. Nah, ini masih goyang ya. Nah, mungkin ini saya tanya Mas moderator yang mewakili dari teman-teman yang ada di sini ya. Jadi memang urusan ini memang cukup menjadi tantangan gitu loh. Cukup menjadi tantangan atau challenge seseorang manusia dalam hidupnya. Jadi setiap manusia dalam hidupnya, di dalam dia berjalan hidup pasti akan melewati challenge ini. Challenge yang nanti dapat orang yang disenengin, terus nanti nikah dan punya anak dan segala macam. Itu akan melewati fasenya. Dan kita sedang di fase mencari pasangan hidup kita. Nah, menanggapi hal itu, dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang enggak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya." Jadi jelas ya, ketika Islam menjawab persoalan hidup manusia, ketika memang sudah ada perasaan dan mampu, ya nikah aja. Udah nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah nunggu penghasilan 20 juta yang cowok, nggak usah nunggu ada kalau yang cewek biasanya nungguin apa ya? Nungguin yang datang mungkin agak berkelas perlente gitu ya, nggak usah nungguin segala macam. Ya udah, kalau memang sudah mampu dan segala macam, ya udah nikah aja. Nah masalahnya dengan gempuran media saat ini, satu, perkembangan fisik dari seorang pemuda jadi lebih cepat. Kalau teman-teman coba tanya ke ibu bapak teman-teman semua, ke ibu sih khususnya, ibu menstruasinya dulu kelas berapa, pasti jauh berbeda sama angkatan kita. Kita sepantaran ya, pasti jauh berbeda sama angkatan kita. Pasti mungkin maju mundur beberapa tahun. Kalau misal kita ada yang putri misal menstruasi di kelas 2 SMP, mungkin di orang tua kita pas SMA kelas 2 atau berapa, yang jelas jauh lebih lama daripada kita, masa-masa kita. Dan memang gempuran teknologi lah yang menjadi peran fisik kita, paparan pandangan yang ada di mata kita, baik wanita maupun laki-laki, dipaksa untuk melihat hal-hal yang membuat dia dewasa jauh lebih cepat. Dan fenomena ini memang kita hadapi sebagai sebuah peradaban, karena ya kan kita hidup di zaman yang sama.
dan fenomenanya sama. Nah, masalahnya ketika fisik kita dewasa, tapi pikiran kita belum, kan juga repot. Karena dalam membangun pernikahan itu kan mitakon golido, adalah ikatan yang benar-benar nggak main-main gitu loh. Kalau kita sudah nikah, nggak cuma menyatukan kita aja, tapi kita menyatukan keluarga. Menikah itu nggak hanya menyatukan dua sejoli, tapi menyatukan dua keluarga besar. Yang di situ memang nggak main-main. Kalau masalah ada di dalam lingkup keluarga, memang kalau kita lihat ya cara mengekspresikan yang salah kan pacaran nih. Kalau di levelnya pacaran memang kalau masalah ya cuma di dua orang situ aja gitu masalahnya gitu. Dan mungkin kalau bablasan ya mungkin cukup merepotkan, tapi kalau kita lihat permasalahan di level pacaran sama permasalahan di level menikah jauh sangat berbeda, karena kita akan menghadapi orang yang 24 jam bersama kita, yang tentunya kalau teman-teman nanti tahu ya mungkin berkaca dari saya sendiri memang baru beberapa waktu kemarin gitu menikah, dan saya nggak begitu kenal dengan istri saya yang benar-benar 24 jam sama dia gitu loh. Dan kita ketika benar-benar 24 jam bareng di situ, barulah kelihatan aslinya gitu. Oh ya, segini nih. Ya sama gitu, sama kayak gini semua. Jadi memang kilas balik ke depan tadi, Allah memberikan indah di pandangan kita lawan jenis kita. Dan itu jelas memang. Ketika kita belum memiliki, ini masih menarik sekali, ini kok cantik sekali, dan benar-benar sangat-sangat bisa dibilang kata mengekspresikannya itu memang sangat-sangat menggoda gitu. Dan memang dari pandangan mulainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan memang kalau misal nggak bisa menjaga, nggak bisa melangsungkan menikah, ya udah berpuasa aja. Dan tamimnya adalah berpuasa ini tadi ya, tamimnya ini berpuasa. Dan kita melihat fenomena ayam dan segala macam. Kalau sebelumnya mungkin namanya apa ya? Saya kurang tahu sih, saya kurang ngikuti Twitter. Pokoknya sebutannya dulu apa, sekarang ayam, nanti besok apa lagi. Mungkin Mas moderator ngikutin. Sebutan kekasih dan segala macam itu berubah-ubah setiap zaman. Nah, kita kalau saya lihat ya teman-teman di sini kan tentunya adalah orang-orang yang berkelas, orang-orang yang classy dan berlente karena di sore harinya datang kajian, nggak malah nongki-nongki di mungkin kalau di manahan di daerah itunya yang di patungnya atau di mananya dengan pacaran. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang berkelas, yang berlente, yang tahu bahwa memang cara mengekspresikan kekosongan hari kita adalah dengan kebaikan. Jadi saya yakin kalau levelnya teman-teman sudah agak bisa berlepas dari hal lain seperti ini. Cuma memang kita perlu upgrade lagi, nggak cuma di teori tapi kita praktekkan. Nah, saya akan bahas beberapa cara yang Allah tuntunan kepada kita untuk kita bisa berlepas diri dari tantangan ayam ini. Jadi gimana kita caranya bisa hidup tanpa ayam? Bukan maksudnya teman-teman harus punya ayam dulu sekarang, bukan. Tapi teman-teman bagaimana caranya bisa menghindar dari permasalahan ini dengan cara yang berkelas, dengan cara yang tentunya sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita melihat ke surat An-Nur ayat 26, saya bacakan artinya saja nih. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Jadi di sini Allah memberikan ketentraman di dalam hati kita bahwa pasangan kita kelak besok adalah cerminan dari diri kita, cerminan dari usaha-usaha kita dalam memperbaiki diri di masa sekarang. Di sini langsung kelihatan gitu bahwa pasangan-pasangan kita, kalau di sini wanita-wanita yang kalau kita bilang kalau di sini bilang kecil ya, wanita-wanita yang buruk aja ya, wanita-wanita yang buruk tentunya pasangan-pasangannya adalah laki-laki yang buruk. Kalau wanita yang baik, pasangannya juga wanita yang baik, dan berlaku sebaliknya. Jadi di sini cara pertama adalah memahami bahwa pasangan kita adalah cerminan diri kita. Oleh karena itu, awalilah menjaga hati kita
menjaga hati ini untuk seseorang yang pun nanti besok hari adalah untuk memohon pada Allah diiringi dengan cara memantaskan diri. Memantaskan dirinya seperti apa? Tentunya setiap fase teman-teman mempunyai cara yang berbeda. Tadi ada yang di sini tadi kan ada SD, SMP, ada SMA, ada kuliah. Tentunya caranya masing-masing. Tetapi cara universalnya adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala selaku sebuah kekuasaan tertinggi yang menguasai diri kita. Perlu diyakini teman-teman semua. Ketika mungkin saya sendiri pernah futur, teman-teman juga pernah futur. Tapi ada satu hal yang ketika itu saya ingat, mungkin level futurnya kalau kita scale dari futurnya dari 0 sampai 10 ya. Misal futurnya paling beriman 10, paling futur 0. Misal normalnya kita 8 ini berarti sholat, zikir segala macam masih enteng, ngaji masih enteng. Tiba-tiba turun sampai 3, dari 8 sampai 3. Di situ memang agak cukup berat gitu untuk menaikkan level ketakwaan kita ketika kita terperosok masuk ke dalam jurang fujur atau jurang dosa. Satu hal yang kalau ini mungkin ini tips untuk saya sendiri ya, tapi mungkin kalau barangkali nanti cocok sama teman-teman bisa diingat-ingat bahwa Allah kita, Allah Subhanahu Wa Taala kita adalah Allah yang sama di mana Nabi Musa dibantu untuk mengetuk tongkatnya dan membelah laut mati. Allah kita adalah Allah yang sama yang membuat Nabi Ismail yang sedang disembelih menjadi kambing, terganti menjadi kambing sembelihan. Allah kita adalah Allah yang sama yang membuat Nabi Nuh bisa mempunyai keinginan, Allah berikan wahyu untuk bisa diselamatkan dari banjir bandang yang menghancurkan hampir seluruh kehidupan yang ada di bumi. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang sama dengan Allah nabi-nabi kita. Kita perlu yakinkan diri di situ. Kadang kita merasa permasalahan kita berat di sini gitu. Ya memang berat, jelas berat gitu. Memang kita masing-masing punya fasenya masing-masing ya. Tapi kita terkadang lupa gitu loh. Allah seperti itu dasarnya, dan Allah yang dulu sama Allah yang sekarang itu sama. Ketika kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, yang sekolah ya Allah, saya ingin bisa lulus, mungkin yang SMA ya, bisa lulus masuk universitas yang bagus gitu. Kita dengan keyakinan yang hanya separuh-separuh. Ya Allah, untuk yang SMP mau SMA, ya Allah hamba ingin lulus dengan nilai, kalau sekarang tuh masih UN atau apa ya? Atau apa namanya kalau sekarang? Apa namanya? USBN ya? Ya Allah, hamba ingin nilai USBN-nya bagus biar masuk SMA favorit. Dan yang setelah lulus kuliah, ya Allah, hamba ingin IPK-nya yang bagus biar masuk kerjaan yang gampang. Kadang kita berdoa seperti itu dengan keyakinan yang ya seperti biasa aja gitu loh. Tapi kita lupa gitu loh. Padahal yang kita minta adalah Allah yang sama yang membuat Nabi Muhammad SAW bisa terbang ke Sidratul Muntaha. Allah yang sama yang membuat Nabi Muhammad SAW bisa memecah batu dan melihat bahwa masa depan Islam akan terbuka. Dari kerajaan Rom akan terbuka, dari kerajaan Persia. Allah yang sama yang membuat Nabi Adam SAW bisa tercipta di surga sana. Jadi kita harus yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang sama. Mohon maaf ya, passwordnya apa? Laptopnya di password. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi dengan hal itu kita perlu sampaikan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah yang paling supreme, Allah yang paling bisa mengubah keadaan kita. Allah yang wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha pengatur segala sesuatu, bahkan sampai ke lampu yang bisa hidup di atas ini, reaksi elektron yang via lewat di antara kabel-kabel Wolfram yang menciptakan cahaya warna putih, ini juga atas izin Allah. Dan kita menghirup udara dan kita masih memiliki fisik yang utuh, ini adalah atas izin Allah. Dan Allah itu juga bisa mengubah, menguatkan hati kita agar kita makin kuat, ataupun bahkan kita minta bocoran dikit nih, kalau bocoran nggak sulit ya, minta bantuan sedikit nih, ya Allah, hamba kok rasanya nyaman gitu sama Ikhwan yang ini, kok kelihatannya solid gitu loh. Ya Allah, kok izinkanlah gitu masnya ini bisa datang ke Bapak gitu, nembung gitu. Itu Allah yang sama. Jadi kita
Kalau itu tadi minta Allah untuk mendatangkan. Kalau yang ini kita minta Allah untuk bisa memantaskan diri kita agar kita pantas mendapatkan jodoh yang baik. Nah, terus kalau bicara soal jodoh ya, atau pasangan, tentunya fase pasangan itu akan kita lewati setelah kita senang sama orangnya dulu, atau ya punya pasangannya dulu ya. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh sampai nanti punya anak berapa segala macam, kalau jodohnya aja belum ada. Jadi ya udah pikirannya ya udah fokus sama yang teman-teman kerjain aja. Itu sesekali aja, nggak perlu dipikir jauh-jauh. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa mata kita itu terkoneksi sama hati kita, mata kita terkoneksi sama hati kita. Nggak sebaliknya, hati kita terkoneksi dengan mata, tapi mata kita itu nyambung sama hati. Penelitian, nah ini memang kalau jurnal sulit diapalin ya. Penelitian kalau nggak salah dari Universitas FK-nya Maryland itu melakukan penelitian tentang pengaruh penglihatan kepada unsur jasmani diri kita. Jadi kalau di sana itu tesnya seperti ini. Ketika kita melihat sesuatu yang kita suka, maka pupil kita akan membesar. Ini pupil atau retinanya. Nanti kalau ada anak biologi tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Pokoknya hitam-hitamnya mata kita nih, kalau melihat sesuatu yang kita suka, itu membesar, set gitu. Nah, membesarnya pupil kita ini akan terhubung dengan otak kita. Otak kita akan mengeluarkan hormon, ini sulit diapalin juga. Pokoknya mengeluarkan hormon yang membuat otak kita itu ketagihan. Otak kita itu juga semakin suka, semakin mau dengan hal itu lagi. Dan itu juga akan berhubungan dengan tingkah laku kita. Jadi memang ketika Allah sampaikan bahwa mata terhubung dengan hati, ya memang seperti itu kenyataannya. Saya sendiri memang tertarik dengan bahasan soal neuroscience atau soal bagaimana otak kita itu bekerja. Kalau teman-teman nanti cari tahu ya, kalau teman-teman punya Netflix ya, nanti kalau di Netflix ada serial namanya The Mind Explains. Lo cari tahu The Mind Explains. Di situ dijelaskan bagaimana cara otak kita bekerja. Nah, di situ dijelaskan bahwa salah satu bagian otak yang membuat kita menjadi ketagihan itu, mengeluarkan unsur-unsur kimia itu memang ditakdirkan mengeluarkan unsur kimia yang membuat kita senang itu dalam jumlah yang cukup banyak ketika kita mempunyai ketertarikan. Nah, itu nyambung sama yang disampaikan di layar ini, yang di PPT-nya teman-teman, yang di depan, bahwa memang Allah sampaikan bahwa di sini ya peringatannya di sini untuk laki-laki, perintah untuk menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Di ayat selanjutnya di Android 31, kalau ini kan waqulil mu'minina untuk laki-laki. Kalau yang di ayat 31 nanti teman-teman cek waqulil mu'minati, itu untuk perempuan. Jadi dua-duanya itu adalah ayat untuk perintah kita menjaga pandangan. Nah, cara menjaga pandangan kita di masa sekarang tentunya sangat cukup berbeda dengan zaman dulu, karena perkembangan sosial budaya, kemudian perkembangan sosial interaksi kita, perkembangan teknologi kita berbeda. Untuk menjaga pandangan di masa sekarang tentunya nggak cukup teman-teman cuma nunduk di jalan, nggak cukup cuma teman-teman nunduk ketika ada lawan jenis yang lewat. Cara menjaga pandangan kita di masa sekarang tentunya harus menjaga pandangan kita pun dari gadget-gadget kita. Karena di gadget-gadget kita tentunya, saya juga melewati fase yang sama dengan teman-teman semua. Tentunya untuk yang cowok melewati fase-fase mungkin ada yang ibu, atau untuk yang cewek-cewek melewati fase-fase yang menyukai apa yang dinamakan dengan taehyung atau jungkook atau apalah itu namanya. Saya nggak ngikutin ya, cuma ya karena istri saya nonton saya ikut nonton, tapi kan saya nggak lihat nonton. Jadi memang tantangannya masing-masing. Kalau yang cowok seperti itu, yang cewek seperti ini, dan kita harus menjaga ini gadget kita. Untuk teman-teman yang sekarang online yang tentunya pakai gadget ya, atau pakai laptop segala macam, tangan-tangan kita juga nggak hanya berasal dari depan mata kita langsung, objek yang ada di depan diri kita langsung, tapi tangan kita juga sekarang berasal dari HP kita.
dan berbagai macam teknologi yang kita pegang sekarang, dan tentunya teman-teman harus juga menjaga dari situ. Saya lupa ini di surat berapa, tapi kalau tidak salah itu di surat itu menceritakan bahwa ketika ada orang-orang yang safar itu Allah sengaja hadirkan hewan-hewan ternak di situ, tapi Allah larang jangan disembelih itu hewan-hewan ternak. Tapi malah di ayat itu diceritakan orang yang sabar itu malah mengambil hewan-hewan ternaknya karena mereka lapar. Padahal sebenarnya Allah siapkan makanan yang lebih tinggi lagi daripada hewan-hewan ternak yang bergerombol itu untuk di perjalanan selanjutnya. Yang di situ fadilah dari surat itu, Allah ingin menyampaikan bahwa di dalam surat itu ya, Allah menyampaikan bahwa kita di situ diminta untuk menjaga hawa nafsu kita. Kalau di situ dalam bentuk hewan ternak yang wah itu tinggal ngambil toh itu. Tiba-tiba kalau kita zaman dulu kan belum ada ayam filet, belum ada KFC, McDonald. Dulu harus memburu hewan dulu datang. Nah itu tiba-tiba hewan itu datang, tapi Allah larang jangan. Tapi di situ ada yang ambil, ada yang enggak. Tapi yang ingin Allah sampaikan di situ bahwa kita perlu beberapa saat memang menahan hawa nafsu kita, walaupun mereka itu datang di depan mata kita. Dan memang ya seperti itu. Ketika ujian kita nanti mungkin ya di akhirat nanti sana ya, level ujian kita dengan level ujian para pendahulu kita, nabi-nabi, kemudian para leluhur kita, tentunya level ujiannya beda. Karena di zaman dulu mereka untuk akses ke burukan, untuk akses ke yang jelek-jelek harus usaha sih, harus ke kampung sebelah atau gimana. Nah sekarang kita tinggal lihat di depan mata kita. Tentunya kita berhusnuzon sama Allah bahwa memang pahala kita juga berbeda karena tantangan kita lebih berat. Dan Allah sampaikan di sini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi tadi ya kembali lagi ya bahwa kita harus yakini bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar. Kita yakini pelajaran kita pas SD untuk menghafalin Asmaul Husna itu nggak cuma sekedar ngapalin loh teman-teman semua. Pelajaran kita waktu SD untuk menghafalin Asmaul Husna itu tujuannya adalah untuk bisa menanamkan bahwa kita tahu bahwa Allah mempunyai berbagai macam sifat yang kita harus yakini sampai ujung akhir hayat kita. Nah, selanjutnya yaitu setelah yang tadi ya memohon pada Allah, kemudian bisa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, yaitu selanjutnya menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan dalam kitabnya, jika dirimu tidak disebutkan dengan hal-hal yang baik, maka disebutkan dengan hal-hal yang batil atau buruk. Jadi kalau teman-teman ini ya sesuai profesi saya. Kalau profesi saya kan sebagai seorang programmer. Programmer itu sesuatu hal bisnis logic, pokoknya harus diterjemahkan dalam bentuk teknis yang dia itu harus benar. Jadi harus kelihatan yang benar. Yang benar itu kalau di komputer kan biner ya, 0 sama 1 ya. Harus benar-benar jelas antara 0 sama 1. Kalau 0 itu berarti false, salah. Kalau 1 berarti true, itu benar. Nah, ternyata dalam memanfaatkan waktu kita berlaku juga aturan binary. Kalau Ibnul Qayyim sampaikan di sini, kalau nggak disibukin sama hal-hal yang baik, maka auto dia pasti buruk. Jadi kalau teman-teman belajar di TIK ya, kan ada percabangan if, ada if true sama if false, ada true sama false. Kalau kondisinya waktu itu nggak dimanfaatkan dengan cara yang benar, kalau dia sekarang melaksanakan yang benar, ya udah berarti dia benar. Tapi kalau kita merasa waktu kita sekarang kok nggak benar, nggak memberikan manfaat pada kita, pastinya itu adalah kesibukan yang buruk. Jadi seperti teman-teman misal habis sholat maghrib gitu ya, sholat maghrib mungkin bisa ngaji segala macam, teman-teman scroll TikTok segala macam. Kan tentu teman-teman tahu ya, sadar kalau scroll TikTok itu tidak lebih baik daripada zikir pagi petang. Atau teman-teman misal di hari Senin Kamis mungkin di sekolahnya pas ada agenda puasa Senin Kamis, atau di organisasi di kampusnya ada puasa Senin Kamis bareng teman-teman nggak puasa, teman-teman sadar hal itu. Dan ini perlu ditanamkan pada diri teman-teman semua. Logika ini silakan ditanamkan. Kalau teman-teman merasa sekarang ini nggak melaksanakan hal yang baik, berarti pasti itu hal yang buruk.
Itu ya. Jadi pastikan teman-teman di dalam rangkaian waktu 24 jam harinya itu melaksanakan hal yang positif. Karena kalau nggak positif, pasti itu dia negatif. Dan itu kalau teman-teman belajar dari bukunya dari Stephen Covey, Seven Highly Habits for Effective People, atau bukunya Tim Cook atau siapa ya? Saya lupa. Bukunya tentang bagaimana cara membentuk habits. Kebiasaan kita kalau dilihat itu ada 3 tahap. Ada namanya pemicu, ada namanya kegiatannya, ada namanya reward. Dan itu kalau kita laksanakan tiap hari jadi habit kita. Jadi kalau teman-teman ini pemicunya nih, habis kajian pasti keluar dari sandal karena mau pulang. Terus akhirnya bisa pulang kan. Terus misal pas maghrib, pas azan kita auto buka. Karena kalau kita habis dengar azan, pemicu kan, oh waktunya buka nih, kita minum. Ada sebuah apresiasi yaitu leher kita jadi basah dan nyaman. Terus kita kalau bangun pagi mandi, habis pagi, habis sholat subuh ya tentunya, mandi, kita akan mendapatkan reward seger badannya. Atau kita pas lapar makan, itu sebenarnya sebuah rangkaian dari kebiasaan kita. Karena memang kebiasaan itu di semua hal. 24 jam hidup kita, kalau saya tidak salah, mohon nanti dikoreksi ya. Kalau tidak salah 70% kegiatan dalam hidup kita itu pasti semuanya habit. Teman-teman kalau mandi, gebyur kepala dulu, gebyur pundak dulu, basuh muka dulu, basuh perut dulu, lepas baju dulu, lepas celana dulu, itu semua sebenarnya habit. Ya teman-teman lakukan secara otomatis tanpa mikir. Dan di sini yang disampaikan Ibnu Qayyim ini, perjalanan kita dalam menjalani hidup itu perlu dipastikan untuk selalu dalam hal kebaikan. Karena kalau kita lakukan terus-menerus, beberapa studi menyampaikan ada yang 20 hari dalam membentuk habits, ada yang 30 hari dalam membentuk habits. Itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi kalau kita start doing something that it's good, it's positive for us, tentunya itu akan menjadi baik pada kita dari awal dunia segala macam. Kita coba dulu, mungkin gagal, mungkin besoknya mau bangun tahajud lagi gagal lagi, besoknya bisa, besoknya gagal lagi. Tapi kita coba itu terus-menerus, itu akan membuat diri kita secara perlahan membentuk kebiasaan itu. Dan memang kalau mau membentuk kebiasaan harus pakai program. Nah nanti programnya yang paling baik yang Allah tentukan itu adalah di bulan Ramadan. Jadi silahkan membentuk Ramadan tahun ini, Ramadan 2022. Jadikan momentum untuk membentuk kebaikan, kebiasaan baik teman-teman semua, apapun kebiasaannya. Kalau saya sendiri ada kebiasaan untuk bisa ini memang saya bentuk pas kuliah ya, untuk bisa sempet ini agak futur dikit, bisa baca buku seminggu sekali. Itu sempet dulu, dan itu karena memang diprogramkan ya dulu ya, jadi kita bisa. Itu memberikan manfaat yang sangat-sangat baik, karena diri kita itu kan kumpulan dari informasi-informasi. Ketika kita bisa menjalin informasi yang banyak, kita ya makin luas gitu membedah dunia, dan itu sangat enak. Pilih kebiasaan baik teman-teman semua di bulan Ramadan besok nanti dengan kebiasaan yang paling memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi diri teman-teman. Kalau misal ya baca buku bisa, ya nanti mungkin di set setelah tarawih. Kalau biasanya teman-teman habis tarawih langsung pulang, mungkin habis itu baca Quran atau habis tarawih ngapain kayak apapun yang kegiatan positif. Karena ketika di Ramadan itu kita dipaksa untuk menempati beberapa set waktu yang sudah terprogram, dan kita auto ngikutin pola itu selama 30 hari. Dan itu waktu yang sangat tepat teman-teman untuk bisa membentuk habits. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada saya pas bikin materi ini tuh kok inget gitu loh, ketika membahas soal hati gitu loh, ada sebuah lagu ya. Di sini kalau lagunya Opik ya. Di sini orang Jawa semua atau ada orang luar Jawa semua ya, tentunya paham ya bahasa yang di depan layar nih ya. Di sini saya bacakan ya.
tombo ati iku 5 perkarane kabeh pisan maca Quran lan maknane kabeh pindho salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono kabeh papat zikir wengi ingkang suwe. Saya kompak banyak 5. Kabeh papat kudu wonten ingkang luwe kabeh 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Teman-teman kalau di Jawa pasti familiar dengan lagu ini. Dan ternyata memang lagu ini bukan Opik yang menciptakan, Opik hanya menyandur aja gitu. Ternyata lagu ini diciptakan oleh para wali-wali kita, wali-wali yang datang dan menyebar Islam ketika kita masih Hindu Buddha dulu, yang masih berpegang teguh pada ajaran namanya Kawiyatan. Kalau teman-teman tahu kan pasti di Indonesia tuh banyak candi, banyak segala macam. Dulu agamanya jauh sebelum Hindu Buddha itu, kalau saya nggak salah namanya tuh Wiyatan atau Kawiyatan ya. Jadi mereka tuh animisme dinamisme. Jadi memang orang Jawa itu spesialnya mereka memegang teguh pada zaman dulu, memegang teguh budayanya. Nah, tentu hal ini setelah kita rumuskan gitu, kita coba lihat tombo ati itu ada 5 halnya. Yang pertama adalah baca Quran dan terjemahnya. Yang kedua adalah baca sholat malam. Yang ketiga itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Untuk teman-teman yang bukan orang Jawa ya, dia tahu. Yang keempat adalah berpuasa. Yang kelima itu berzikir malam. Itu 5 itu. Itu adalah cara untuk bisa membuat hati kita bisa berlepas dari segala masalah itu. Jadi teman-teman kalau misal dengan lagu ini, ya inilah cerdasnya wali-wali kita untuk bisa menanamkan hal-hal kebaikan yang sebenarnya ini nggak cuma sekedar lirik, tapi bisa kita laksanakan, bisa kita coba di dalam hidup untuk bisa menyegarkan hati kita agar kita, saya yakin kalau teman-teman di sini sore ini ikut kajian, ya teman-teman sudah berlepas dari fase ayam, fase apa itulah. Saya bersyukur teman-teman sudah berlepas diri dari fase-fase seperti itu. Teman-teman perlu level up dengan cara ya biar gak kena ke virus ayam tadi, berlepas diri dari cara mengekspresikan cinta yang cukup tidak benar itu tadi. Jodoh itu misteri. Biarkan diri kita nikmatilah ketidaktahuan kita akan jodoh dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ya ini salah satunya di tombo ati ini ya. Jadi silakan nanti teman-teman coba diterapin salah satunya di bulan Ramadan besok atau start mulai sekarang, karena Ramadan itu adalah on stage-nya. Ramadan itu adalah acara utamanya, persiapannya yang sekarang. Jadi marilah kita tak henti-hentinya ya berdoa ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban dan Rajab, dan sampaikanlah kita pada bulan Ramadan. Oke, mungkin itu saja terkait dengan materi soal ayamnya. Kemudian saya ingin saya kalau di akhir misi materi selalu mencoba gimana caranya ya berlatih lah dikit-dikit kayak Mbak Najwa ya. Saya dua kali sih ketemu Mbak Najwa itu. Dan kalau ngomong tuh lepas banget. Kayak Ustaz Salim Filah juga kan. Ustaz Salim tuh kalau berbicara itu masya Allah kayak database-nya tuh kenceng banget. Dan saya ini mencoba dikit-dikit gitu loh, walaupun masih pakai teks. Tadi itu tulisan orang lagi. Jadi saya coba, memang masih berlatih ya. Saya tutup dengan sebuah narasi. Saya izin baca ya teman-teman, nggak ngapalin. Kayaknya Mbak Najwa dulu pas di studio juga baca kok, nggak ngapalin. Oke. Aku berharap
kita bisa melakukan apa yang Salahuddin telah lakukan. Ada gelap, tak dikutuk, tapi disikapi dengan menjadi cahaya. Ada masalah, tidak lari, tapi disikapi dengan sikap kesatria. Ada zona berat, tidak putus asa, tapi malah menjadi bahan bakar untuk menuju puncak penuh bangga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali.